Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Baik, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh ibu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, hari ini ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Yang pertama, Ika, Bima, Sinta, dan Agung. Semuanya hadir ya. Nah, jadi sebelum mulai belajar, kita buka buku dulu halaman 14, yaitu mengenai perpindahan kalor ya. Adapun pula tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai perpindahan kalor. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan mengenai terjadinya proses perpindahan panas. Yang kedua, siswa dapat mengerti dan paham mengenai faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat terkait proses perpindahan panas dan menggunakan media yang telah ibu buat. Dan yang kelima, kita akan melakukan observasi atau percobaan proyek di lingkungan sekitar. Kita membuat contoh perpindahan kalor secara konveksi. Nah, nanti yang akan dibimbing oleh ibu sendiri. Kita akan melakukan percobaan sederhana bagaimana sih perpindahan kalor secara konveksi dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu setelah itu kita akan mengetahui hasil pengamatan terhadap perpindahan kalor secara konveksi dengan benar. Nah, jadi anak-anak ibu itu udah tahu belum apa sih perpindahan panas itu? Gimana Kak Ika? Kurang tepat. Ada lagi? Nah, semuanya udah pada bagus ya, udah pada ada yang tahu, tapi kata-katanya itu kurang tepat. Nah, jadi di sini ibu akan menjelaskan secara tepat mengenai perpindahan panas. Nah, jadi perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu memiliki macam-macam. Ada 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pengertian kalor. Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang dalam sebuah benda. Perpindahan kalor itu merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi lalu pindah ke bersuhu yang lebih rendah. Macam-macam perpindahan kalor. Nah, ada konduksi atau aliran. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Contohnya itu seperti tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak, ya. Nah, yang kedua ada konveksi atau hantaran. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran zat yang perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah zat, mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau dingin. Contohnya itu seperti terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, dan yang ketiga yaitu ada radiasi atau pancaran, yang merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi ini juga biasanya dapat disertai cahaya. Contohnya itu seperti panasnya matahari sampai ke bumi, walau hanya melalui ruang hampa. Nah, di sini ibu akan membagi kelompok. Setiap satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Dan nanti ibu yang akan membagikan kelompok itu. Ini adalah contoh media yang ibu buat, yaitu mengenai perpindahan kalor ya. Di sini tuh ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini ibu itu menggunakan media yang sederhana saja yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ya, yang di sini ada pertama styrofoam, kayu kecil-kecil. Terus itu
menggunakan origami, lalu menggunakan botol aqua bekas ya. Bisa kelihatan? Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, Ibu akan menjelaskan media yang telah Ibu bawa ini mengenai konveksi saja ya. Konduksi dan radiasinya akan Ibu jelaskan minggu depan. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan konveksi itu seperti apa. Nah, konveksi itu adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel dari zat tertentu. Nah, jadi di sini Bu udah bawa air panas dan kita akan melakukan percobaannya sekarang. Nah, jadi anak-anak Ibu, di sini Ibu udah menyiapkan air panas ya. Bisa kita lihat di sebelah kiri kita. Nanti Ibu akan tuangkan agar kita bisa menyaksikan percobaan terjadinya konveksi. Oke. Ibu tuang ya. Kita harus berhati-hati karena ini adalah air panas. Oke, baik, anak-anak Ibu, bisa kita lihat ya bagaimana terjadinya proses perpindahan kalor yang terjadi pada konveksi ini. Setelah Ibu tuangkan air panas, maka terjadilah partikel-partikel dari perpindahan itu muncul ke permukaan air seperti gelembung-gelembung di atas ini, uap-uap ini. Nah, itu adalah partikel dari zat konveksi karena dia melakukan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel dari zat tersebut ya. Bisa kita lihat. Nah, setelah melakukan percobaan tadi bagus-bagus semua ya, dan bisa menjelaskan bagaimana terjadinya konveksi perpindahan kalor tersebut. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian melakukan tugas yang ada di bawah buku itu, yang ada di bawah lembar buku itu. Kalian kerjakan itu halaman 14, 1-5. Nanti dikumpulkan sama Ibu ya, Ibu tunggu. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Nah, mungkin tugas tadi belum pada banyak yang selesai ya. Ibu mau kalian kerjakan lagi di rumah. Dan jangan lupa besok kita akan melakukan percobaan berikutnya, yaitu adalah konduksi ya. Nah, mungkin ini saja pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.